melimpah atas kita. Kita tundukkan kepala kita, mohon tuntunan Roh Kudus. Sungguh kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, orang yang percaya kepadamu. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara, menjaga, melindungi kami. Olehnya kami ada sebagaimana kami ada saat ini di hadapan-Mu ya Bapa. Dan untuk itulah Tuhan kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan juga kami percaya sungguhnya Engkau adalah Allah yang menyediakan berkat bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan anugerahkan kami roh hikmat pewahyuan daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau lah yang menyingkapkan bagi kami pemahaman dan pengertian tentang surga dan keberadaan Tuhan itu sendiri. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat malam semuanya. Tentu kita berbahagia bagi orang yang mengerti tentang persekutuan dengan Tuhan. Dan malam hari ini kita kembali sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Dan tentunya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang kita harus tahu bahwa ternyata ya bahwa umat Israel itu berkali-kali ditegur oleh Tuhan. Ya, berkali-kali ditegur Tuhan, tapi berkali-kali umat Israel melanggar. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kejatuhan umat Israel ya dan teguran-teguran serta hajaran-hajaran Tuhan terhadap umat Israel, itu ternyata berdampak kepada kita semua supaya mengingatkan kepada kita tidak seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam pertobatan, jangan sampai kita berkali-kali jatuh dan ditegur ya di dalam perkara yang sama. Kalau kita lihat bahwa ternyata di dalam perjalanan hidup umat Israel, kejatuhan mereka adalah berkaitan dengan masalah ya penyembahan berhala ya, dan kemudian setelah melewati semua tantangan rintangan yang mereka hadapi, akhirnya mereka jatuh di dalam perzinahan. Bapak Ibu, tidak hanya itu, tetapi juga di dalam persungutan umat Israel menyakitkan hati Tuhan. Dan untuk itulah pada malam hari ini kita akan belajar. Sesungguhnya Rasul Paulus mengatakan bahwa ya pengalaman-pengalaman kita itu adalah merupakan bagian yang harus menjadikan pembelajaran buat kita. Paulus pernah mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu ya, yang baru sudah datang. Itu dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tapi saya akan masuk di dalam 1 Korintus 10. Ya, kita akan baca 1 Korintus 10. Ini seringkali saya sampaikan, tapi saya kira sebagaimana umat Israel sering jatuh ke dalam dosa ya, dan menjadi pembelajaran buat kita, malam hari ini juga akan saya sampaikan lagi hal ini. Kembali di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 10 kita akan buka ayatnya yang ke-6 sampai dengan ya ayatnya yang ke-10. Ya. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-11. Ya, perikop dari bacaan ini Israel sebagai satu peringatan. Nah, kita tahu bahwa umat Israel menjadi peringatan buat kita semua yang ada saat ini mengenal Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Karena di sini tekankan jangan sampai kita menjadi orang yang sama seperti itu. Baik, saya akan bacakan bagi kita semuanya ayat 6, 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang.
Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh bagi yang dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu, di ayat yang terakhir yang kita baca, di ayat 11-nya, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup dan pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir berbicara dari dulu juga, memang katakanlah seperti itu. Orang seringkali mengatakan, zaman akhir katanya dari dulu berbicara seperti itu. Bapak Ibu, zaman akhir bagi umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang dari tanah perbudakan, mereka tidak sampai ke tanah perjanjian karena kedegilan hati mereka lah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai zaman akhir menimpa kita seperti itu sebelum waktunya. Ya, dan dalam hal ini kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah hak progresif Tuhan yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau kita tidak memahami akan arti daripada pertobatan yang kita pegang saat ini, maka kita akan binasa seperti orang-orang yang demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kejadian-kejadian yang mengerikan yang dialami umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan bagaimana pemberontakan si Abiram dan Datan dan Abiram, dan mereka ditelan oleh bumi. Dan ini adalah sejarah yang luar biasa terjadi di zaman perjalanan umat Israel keluar dari Mesir. Oleh karena apa? Karena mereka adalah pemberontak, disebut pemberontak. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan kita saat ini yang mengenal Tuhan, jangan sampai kita juga adalah orang yang telah berkata bertobat di hadapan Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang disebut pemberontak karena kita melanggar atau menolak kebenaran firman Tuhan yang seharusnya sudah berbicara bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ditegaskan kepada kita beberapa hal. Di sini ada 4 hal yang ditegaskan oleh Rasul Paulus supaya kita tidak seperti apa yang dialami umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dalam hal ini ayatnya yang per-6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan umat Israel ditulis dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai di Yosua, dan pembacaan 5 pasal setiap hari kami sudah sampai di Hakim-Hakim di hari ke-45 hari ini. Dan puji Tuhan memberikan satu pemahaman dan pengertian yang luar biasa. Saya mendengar dari seseorang mengatakan, saya bosan membaca Alkitab Perjanjian Lama. Kenapa? Karena berulang-ulang ditulis tentang hal yang berkaitan dengan hal yang sama. Berkali-kali berulang-ulang ditulis bolak-balik, itu juga yang dibahas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kenapa sampai akhirnya Alkitab di dalam Perjanjian Lama ini dibolak-balik ditulis itu melulu, itu melulu, teguran melulu. Adalah sesuatu peringatan yang senantiasa diingatkan kepada umat Israel. Perlu kita tahu bahwa kenapa sampai Alkitab ini ditulis berkali-kali, berulang-ulang. Dan disitulah sebenarnya kita harus belajar melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi umat Israel, sehingga akhirnya berulang-ulang ia berfirman, berulang-ulang dia berfirman. Karena ia mengasihi. Kenapa? Karena setiap kali Tuhan berfirman, di situ ada mujizat yang dinyatakan, ada kuasa yang luar biasa berbicara. Tetapi masih di zaman orang-orang yang keluar dari Mesir itu, mereka lah pemberontak karena mereka melihat sendiri mujizat terjadi di hadapan mata mereka, dan menyaksikan sendiri bagaimana kuasa itu bekerja menyertai mereka. Tetapi mereka juga yang memberontak. Makanya firman itu berkali-kali, berulang-ulang ditulis. Dan pada kita saat ini, ingatlah, kalau kita melihat bahwa Alkitab ini berulang-ulang ditulis, disebutkan, kita baca berulang-ulang itu juga, karena memang disinilah sebenarnya peringatan buat kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita tersesat. Makanya firman Tuhan itu berkali-kali ia nyatakan kepada kita. Untuk apa ia berkali-kali ia sampaikan kepada umatnya? Karena umat manusia itu pada hakikatnya degil hatinya. Oleh sebab itu sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang degil, yang
Seharusnya kita sadar bahwa kita adalah orang yang selalu kembali kepada dosa yang sama. Kita selalu menginginkan untuk kembali kepada dosa-dosa kita yang terdahulu. Makanya umat Israel katakan, mereka selalu berkata, kenapa kami tidak harus kembali lagi ke Mesir? Kembalikanlah kami ke Mesir, ke tanah perbudakan itu. Padahal mereka sudah tahu bahwa di sana ada perbudakan yang luar biasa kepada mereka. Tapi mereka senang di sana. Bapak Ibu, di dalam hal inilah seringkali kita mau kembali kepada kedagingan kita. Karena ada perbudakan, dosa di dalam kehidupan kita. Dan ternyata memang enak dalam perbudakan dosa itu. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan berkali-kali mengingatkan kita. Dikatakan semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab ini adalah contoh. Bagian daripada harus kita sadari bahwa itu adalah firman yang harus mengingatkan kita. Belum lagi ada orang-orang di sekeliling kita yang berbicara, begini loh. Tetapi kembali lagi, selalu manusia kembali kepada kedagingannya. Oleh sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa apapun yang telah ditulis dalam Alkitab ini, bahwa itu adalah peringatan buat kita, supaya kita tidak seperti umat Israel yang dibinasakan, yang dibinasakan dalam perjalanan. Ditulis sebagai contoh untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini yang pertama perlu kita tahu, bahwa ternyata semua hal yang akan mengingatkan kita ini adalah bagian daripada kasih Kristus, supaya kita tetap mendapat kasih anugerah, supaya kita mengingat bahwa hidup kita ini diselamatkan oleh karena kasih anugerah. Bapak Ibu, diingatlah yang baik-baik, lakukanlah yang benar. Ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Perlu kita tahu bahwa umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka adalah orang-orang yang degil hati. Padahal Tuhan begitu nyata menyatakan dirinya. Mereka disertai oleh tiang api pada waktu malam hari yang begitu luar biasanya. Di sana dingin, kalau suasana dingin, dan tanya pada malam hari, ampun deh, di bawah minus juga ada, minus derajat ada. Bapak Ibu, dan dalam hal inilah sebenarnya Tuhan mengasihi umat Israel. Mereka keluar ada di padang gurun, tetapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang api pada waktu malam. Luar biasa. Mereka tidak akan berjalan kalau tiang api itu ada berhenti di satu tempat. Maka mereka akan berkemah di situ, menunggu sampai akhirnya tiang api itu berjalan. Atau pada waktu siang hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan. Artinya begini, bahwa suasana di sana tiang awan itu adalah peteduhan, adalah perlindungan, kira-kira seperti itu. Makanya Tuhan begitu mengasihi mereka, tidak dinyengat oleh cahaya matahari, oleh sengat matahari. Bapak Ibu, mereka begitu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa, dan di sana kalau siang hari di musim panas, main-main, terbakar manusia, Makanya kalau saya dengar di Abu Dhabi kalau musim panas, mereka tidak diizinkan untuk keluar dari gedung. Mereka akan bekerja di dalam karena panas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kalau keluar dari gedung itu hanya batasan tertentu. Karena apa? Karena saking panasnya akan terjadi rehidrasi, kira-kira gitu. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan di sini karena itu memang hal yang nyata, real terjadi di sana. Dan hal ini diingatkan supaya kita tidak menjadi seperti apa yang terjadi pada zaman dulu itu, Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Perlu kita tahu bahwa umat Israel yang mereka yang seperti pemberontakan Abiram dan Datan dan Abiram, mereka menuntut kepada Harun, kan waktu saat Musa pergi ke Gunung Sinai, dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan mereka berontak dan mereka mengatakan kepada Harun, buatkan kami lembu, dari emas untuk kami menyembah, karena Musa sudah tidak balik-balik apa yang terjadi kepadanya, maka kami harus beribadah kepada
Tuhan, tetapi kepada berhala di dalam hal. Maka akhirnya Harun melakukan itu, dia kumpulkan semua anting-anting dari mereka dan dia lebur dan dia jadikan patung lembu dan mereka menyembah lembu. Dan di sini dikatakan, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka ini, dari golongan Abiram dan Datan dan Abiram ini yang disebut penyembah berhala. Dan mereka akhirnya apa yang terjadi kalau kita baca kembali ke perjanjian lama, dikatakan di sana mereka ditelan oleh bumi hidup-hidup. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Apa yang terjadi pada waktu itu? Waktu Musa turun dari gunung Sinai dan dia mendengarkan suara yang begitu hiruk pikuk dan dia berpikir ada apa, dan kemudian dia dapati bahwa umat Israel sedang berpesta, ya, merayakan kemenangan mereka, ya, sepertinya seperti itu karena memang sudah ada anak lembu yang mereka sembah. Dan terjadilah kemarahan dari si Musa dan akhirnya 2 loh batu di tangannya dia lemparkan berkeping-keping. Nah, ini luar biasa kemarahan Musa. Ya, Bapak Ibu, disinilah maka akhirnya terjadi murka Tuhan terhadap umat Israel pada waktu itu. Yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Bapak Ibu, ini juga percabulan ini juga merupakan momok yang luar biasa, ya. Banyak ya anak-anak Tuhan juga ya masih sulit untuk mau dari hal ini. Banyak anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan percabulan. Ya, dan oleh sebab itu diingatkan kepada kita, hal ini yang menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan tidak segan-segan untuk menyatakan, nah, untungnya saat ini Tuhan tidak seperti dulu lagi. Ya, karena dia memiliki belas kasih yang luar biasa dan akhirnya oleh kasih anugerah itu. Tapi kembali lagi banyak di antara kita oleh karena kasih anugerah kehidupannya dia berkata, kan Tuhan itu Maha Pengampun, ya. Yang penting saya happy, kira-kira kan gitu. Ya, dalam ukuran tertentu. Ya, kalau kita orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, yang hidup dalam pertobatan, ya janganlah seperti itu kira-kira. Karena memang kita ini adalah umat tebusan Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk kepada karya agung yang Tuhan sediakan, yaitu di surga. Tetapi banyak orang yang berpesta dalam hal ini menganggap bahwa kasih kemurahan atau kasih anugerah itu terlalu murah harganya, sehingga akhirnya tidak diindahkan. Ya, mau seenak gue, mau semaunya kita. Ya, yang penting kita kan percaya. Sekali percaya tetap selamat. Dari mana itu hal itu? Sekali percaya tetap selamat. Kalau kau tidak kerjakan keselamatanmu itu, maka engkau tidak akan mendapatkan bagian untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya kira jangan ada yang mimpi untuk hal itu. Ya, sekalipun ada pengajaran seperti itu, sekali percaya tetap diselamatkan. Ya, anugerah Tuhan tidak demikian. Orang sekali percaya kerjakan keselamatanmu, maka engkau ada di jalur yang benar. Tapi sekali percaya tapi selamatkan perbuatan ke perbuatan binatang, nggak bakalan, Bapak Ibu, ya. Keras firman ini. Tetapi itu harus disampaikan. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau dipermainkan. Dia serius dengan hal-hal seperti ini. Namun dia panjang sabar. Tetapi kembali lagi ada waktunya. Ada waktunya. Ya, kalau kita lihat dengan bicara tentang pencobaan, ujian dan pencobaan dalam Yakobus 1 ujian dan pencobaan. Kita buka dulu ya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 kalau nggak salah. Kita buka supaya tahu, jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu, iya benar, ayat 12, pengujian dan pencobaan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Ya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan kita pandang enteng kasih anugerah. Makanya di dalam berbicara tentang kasih anugerah itu tetap orang bertobat mengerjakan keselamatannya. Ya, dia harus tetap tekun untuk berbuat benar. Di dalam hal inilah kira-kira fungsi penolong Roh Kudus yang akan menyertai, memampukan kita. Karena siapakah yang akan mampu untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan? Karena melanggar satu aja perintah dari 10 hukum Tuhan, maka dia tidak layak. Itu kalau kembali ke hukum Taurat. Tetapi oleh kasih anugerah kita diselamatkan, bukan perbuatan kita. Tetapi kembali lagi dalam kasih anugerah itu jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, tapi perbuatan kita tidak pernah berhenti dari berbuat jahat. Yang jahat terus yang kita lakukan. Bukan begitu dengan kasih anugerah. Kasih karunia Tuhan itu adalah pandang sabar, tetapi kita harus bertahan di dalam proses dan pengujian itu yang tadi kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang 15 tadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan pada malam hari mengajarkan kepada kita supaya kita tekun untuk melakukan yang benar. Dalam hal ini supaya apa? Apa yang terjadi pada masa lalu sebagai satu pengajaran buat kita dan kita dapat melewati yang baik. Ayat 9 dari 1 Korintus 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Oke lah, itu semua pencobaan-pencobaan yang kita janganlah kita mencobai Tuhan, tapi kebanyakan di antara kita yang tadi ya karena kita ada di dalam kasih anugerah, kita mencoba untuk dengan cara kita. Ya kita bertobat, tapi akhirnya kita juga berzina terus. Kita sudah bertobat, tapi kita juga adalah orang yang menipu terus. Kita sudah bertobat, tapi kita adalah orang yang banyak hal yang bertentangan yang kita lakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan kita disebut orang benar? Kita memang dibenarkan, bukan karena kita adalah orang benar, tapi kita dibenarkan. Tetapi perbuatan kita setelah kita bertobat adalah menyelaraskan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ada penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Tetapi kembali lagi, kalau kita tidak mau hidup dalam pertobatan, fungsi penolong tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dan menyenangkan hati Tuhan, maka fungsi penolong yang akan mengingatkan kita hari lepas hari, jangan ke situ, melangkahmu sudah menyimpang. Akhirnya Roh Kudus berfungsi mengingatkan kepada kita dan kita sadar, kita berharap bahwa tidak sampai terlampau jauh kita menyimpang. Seringkali Tuhan mengulur kita, Dia membiarkan kita untuk ke sana. Tetapi kembali fungsi Roh Kudus mengingatkan kepada kita harus kembali kepada jalur yang benar. Dan disinilah sebenarnya fungsi Roh Kudus. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, ayat yang ke-15 dikatakan bahwa apabila engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti seluruh perintahku. Ayat yang ke-16 di sana, aku akan memberikan penolong yang lain. Dan di ayat 26 yang akan membimbing kita, mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita katakan bahwa kan Tuhan Maha Pengampun. Benar, Tuhan Maha Pengampun. Tapi jangan membiarkan diri kita untuk masuk kepada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau masih seperti itu, maka kita akan disebut juga bebal, degil. Dan kita tidak menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan murka terhadap hal itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-10 berkaitan dengan masalah persungutan. Di sini dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi juga termasuk persungutan. Umat Israel begitu bersungut, orang-orang yang tidak puas dengan sesuatu yang dibuat oleh Tuhan. Ya, mereka tidak mampu untuk bertahan di dalam ujian, di dalam penderitaan untuk sesaat. Bukankah Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih baik?
Di sana ada madu dan susu di tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Tetapi umat Israel adalah umat yang bersungut, sehingga akhirnya Tuhan membuat mereka tidak mencapai tujuan mereka. Akhirnya mereka punah di dalam perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam 40 hari, mereka akhirnya tempuh dalam 40 tahun. Dalam hal inilah sebenarnya seringkali kita mengalami hal yang sama. Seharusnya kita belum sampai di puncak gunung untuk menikmati kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita ada senantiasa di dalam pergumulan kita selalu masuk kepada keinginan-keinginan daging kita. Akhirnya kita tidak pernah untuk sampai di pertengahan gunung aja susah. Kenapa? Karena dosa yang melanda kita. Nah, olehlah sebab itu penghambat untuk kita adalah dosa. Ya, dalam Yesaya 59 di sana, di ayatnya yang pertama di sana dikatakan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang mengulurkan untuk menolong kita, tapi pemisah antara kita dari Allah sehingga Ia tidak mendengarkan seruan kita atau doa kita, yaitu dosa kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seringkali kita harus mencapai tujuan kita, tetapi kita ada di dasar selalu, next levelnya susah untuk naik. Ya, kita ada di posisi yang selalu terpuruk. Kenapa? Karena kita senang dengan mencakar-cakar seperti ayam tidak bisa terbang tinggi. Ya, tapi kalau Raja Wali dia bisa melayang. Kekuatan baru dia peroleh daripada Tuhan. Ya, karena ada senantiasa yang murni yang didapat dari Tuhan. Bapak Ibu, saya kira ini berkaitan dengan persungutan itu adalah hal yang sangat-sangat mencelakakan kita, berbahaya bagi kita sebagai orang percaya. Ya, hal ini diingatkan kepada kita mengulangi ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saat ini adalah zaman di mana kita harus menyadari bahwa firman ini tertulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang ada di zaman akhir, untuk menuju kepada satu kerinduan, ya, di mana Tuhan menantikan kita untuk kita ada di situ, dan Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati kita seharusnya kalau kita bertahan mampu untuk masuk kepada satu kondisi dan keadaan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan izinkan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan untuk kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi ingat bahwa ada penghambat dan itu harus diterobos. Harus kita keluar dari masalah itu. Dan tempuhlah jalan yang benar, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, untuk mencapai tingkat keimanan yang saleh, kata 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu. Pada malam hari ini kembali kami diingatkan tentang persoalan yang sangat penting untuk kami harus sadari, yaitu bagaimana umat Israel keluar dari tanah perjanjian. Karena 4 hal mereka tidak sampai kepada satu keadaan kondisi untuk supaya sampai kepada tanah perjanjian. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, 4 hal mereka lakukan yang sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapa yang baik, kami bersyukur kalau malam hari ini diingatkan kami kembali untuk hal ini. Biarlah kami senantiasa takut akan Engkau, supaya penolong senantiasa ada bersama dengan kami, yaitu Roh Kudus-Mu, menyertai kami, mengingatkan kepada kami, sehingga kami kedapatan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.